Ini awal sampai sekarang masih bertahan, meskipun mentor yang masih bertahan ya terutama saya, karena yang lain sudah sangat sibuk dengan pasien-pasien mereka ya. Nggak apa-apa. So kita mulai. Oke. So ini adalah soal di Telegram. Keuntungannya kalau teman-teman masuk lewat Telegram, soal yang di IG sebenarnya kadang-kadang saya share di Telegram. Kalau IG Story kadang-kadang nggak saya share di Telegram ya, karena di Telegram nggak ada fasilitas story. Tapi kalau yang di Telegram, soal di Telegram pasti akan saya share di IG juga. Dan keuntungannya kalau di Telegram apa? Teman-teman bisa menulis pembahasannya dengan panjang lebar dan gambar bisa teman-teman download di komputer, kemudian teman-teman bisa lihat detail ya lewat layar yang lebih lebar. Itu keuntungan lewat Telegram. So ini soal 136, seorang pria 55 tahun dengan keluhan dada tidak nyaman dan kadang berdebar. Faktor risikonya diabetes dan hipertensi, hemodinamik stabil. Ini adalah ECG-nya. ECG-nya, sekali lagi kalau teman-teman yang baru belajar ECG kan kita melihat ECG ini irama sinus apa enggak ya. Di sini memang kita nggak jelas sekali melihat irama P, gelombang P yang bagus, yang diikuti oleh QRS dan gelombang T yang bagus itu nggak kelihatan itu, nggak jelas banget gitu ya. Dan satu yang teman-teman langsung tangkap tek di depan adalah ada kayak gambaran gigi gergaji ini. Ya. Ini AVR, ini AVL, ini AVR, ini tampak gambaran gigi gergaji. Dan ini adalah beberapa jawaban teman-teman. Mas Hendri menjawab irama sinus, tapi bawahnya atrial flutter. Jadi kalau maaf teman-teman menjawab irama sinus ya bukan kesan EKG-nya di atrial, karena gelombang yang di atrial flutter itu sebenarnya bukan gelombang sinusnya ya, P-nya itu bukan P sinus ya. Itu adalah flutter wave ya. Jadi kita sebut bukan P sinus tapi flutter wave. Jadi kalau atrial flutter ya kita nggak menjawab sebagai irama sinus ya. Jadi atrial flutter 3:1 ya, atau DD-nya MAT. MAT adalah multifocal atrial tachycardia di mana gelombang P-nya berbeda-beda. Usul rawat inap dan lain-lain. Saya lanjut ya. Satvat skor diberikan warfarin karena memang dianggap. Kemudian Mas San ini menjawab, Dr. San apa Sun ya, ya wis lah. Ini menjawab sebagai atrial flutter. Ya. Atrial flutter. Kemudian Mas Satya menjawab, ini menanggapi Mas Hendri tadi. Kemudian ini Mas Matthew menjawab sebagai AV block 3:1. AV block 3:1. Kemudian Mbak Yeni menjawab sebagai irama sinus, tapi jawabannya kok atrial fibrillation ya. Kalau atrial fibrillation ya atrial fibrillation ya. Kalau AF ya AF gitu. Ini apa namanya? Saya nggak sempat menutupi nama ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar lah. Salah it's okay. Kalau bener kalian jadi kardiologi semua udah. Terus Mbak Misela atrial fibrilasi. Oke, karena memang tipe coarse ya. Kasar. Ya, kayak gitu ya. Bisoprol, digoxin dan lain-lain. Itu. Ada satu yang menjawab tadi Mas Irfan. Mas Irfan, nah ini tak lewati sedikit ya. Karena Mas Irfan menjawab sebagai artefak. Oke. And then kita teruskan next berikutnya di IG. Apa jawaban teman-teman IG? Nah, ini rata-rata menjawab sebagai atrial flutter. Bentar, saya tak jalanin pelan-pelan ya. Atrial flutter, atrial flutter, atrial flutter, antikoagulan jangka panjang, atrial flutter, rhythm control, hemodinamik stabil, atrial flutter, mostly atrial flutter. Mostly atrial flutter. Ada jawaban di atas yang bukan atrial flutter, tapi nggak saya masukkan di sini. Ada dua yang jawabnya. Pertanyaannya benar nggak sih ini atrial flutter atau atrial fibrilasi dengan kasar gitu?
Nah, ini teman-teman bisa belajar lebih detail tentang atrial flutter di ini, artikel ini ya. Ini bisa di screenshot kalau teman-teman kira-kira merasa perlu screenshot aja, nanti teman-teman bisa nyari sendiri. Jadi ECG ini adalah contoh khas dari ECG dengan typical atrial flutter. Jadi ini adalah sebagian besar atrial flutter adalah seperti ini, yaitu tidak dapatkan gelombang flutter wave di sini 2, lead 3 ini terutama, yang dimana ini ke bawah, gitu ya, di inferior ini ke bawah, nah, bawah, nah, dan di lead V1 tampak flutter wave ini tidak begitu terlihat jelas ya, tapi flutter wave-nya terutama ke atas. Ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas ya. Ini sama dengan ini. Ini bareng sama ini ya. Ini F wave-nya 3 ini ke bawah ini. Oke. Nanti bisa dibaca lebih detail di sini. Kemudian ada contoh lagi atrial flutter yang lain. Ini adalah ada di jurnal ini, nanti teman-teman bisa cari. Ini adalah atrial flutter. Kalau ini atrial flutter yang tipikal ya. Tipikal counterclockwise di mana mostly sebagian besar F wave-nya ke bawah di lead 2, 3 dan AVF, dan lihat ininya ya kayak gini terus ya. AVF ya. Kemudian di V1 akan ke atas. Ya, ini memang khas untuk atrial flutter. Jadi kalau di 2, 3 AVF ini ke bawah, maka dia akan ke atas, positif. Ya. Sebaliknya, ada yang reverse atrial flutter atau clockwise. Ya. Ini agak jarang. Lihat, mesinnya salah menjawab sebagai sinus takikardia ya. Mesin menjawab sebagai sinus takikardia. Padahal ini adalah 2/1 atrial flutter. Dimana kalau ini clockwise, kalau tadi counter clockwise ya. Clockwise dia yang di lead 2 F wave-nya ke atas. Sebaliknya di lead V1 F wave-nya ke bawah. Tapi yang paling sering tadi ini yaitu suatu typical counter clockwise atrial flutter. Ini flutter. Kembali ke pasien kita tadi, apakah benar ini satu atrial flutter? Sepertinya kalau kita melihat di lead yang sebelah ini saya fokus ke sini ya, fokus yang tadi. Kalau kita melihat ini, memang nah ini, apalagi kita melihat ini gitu ya, kita akan melihat ini khas kayak atrial flutter gitu. Tapi ada yang berbeda dari atrial flutter, contoh-contoh yang di sini. Satu, ya, gelombangnya ini agak aneh karena kadang-kadang ada kayak spike sedikit gitu ya, ada gelombang yang tajam-tajam di sini, tajam-tajam di sini ini ada kayak gini, ini ya, ini kan R-nya QRS-nya ini QRS-nya ini QRS-nya ya, ini kayak gelombang flutter, tapi ini ada cerik-cerik ya, ini ya, ada spike-nya di sini, ini QRS-nya ya, ini ya, which is ini harusnya nggak ada di sini kan. Nah, ini nggak ada. Yang pertama. Terus yang kedua, ini. Teman-teman kalau lihat, misalnya di lead ini, ya di ECG ini, dia gelombang P-nya itu akan kelihatan terus dan sama, bentuknya hampir sama terus. Tadi ini kok keluar terus. Oke. Gelombang P-nya itu bukan gelombang P saya, maaf. Gelombang F wave-nya ya, itu akan kelihatan sama dan besarnya itu sama terus ya. Tapi kalau pada pasien kita, lihat, ini kalau kita anggap ini kan lead 1, lead 2, lead 3 ya. Anggap aja ini F wave ya ke bawah ya. Tapi begitu sampai sini, ini amplitudonya itu berbeda. Ini kelihatan lebih nyata di sini. Ini. Sampai di sini dia lebih nggak begitu nyata. Ngerti nggak maksud saya? Besarnya itu nggak sama. Gitu. Padahal harusnya kalau dia atrial flutter, ini harusnya ya sama terus. Di satu gelombang ini harus sama terus. Ngerti nggak maksud saya? Nggak boleh ini kelihatan nyata, terus ini nggak begitu kelihatan nyata, ini nggak. Harusnya memang kalau satu lead ya kayak gini terus. Tapi kalau pada pasien kita, ini lihat, nih, kelihatan gede, habis ini di sini agak kecil-kecil sedikit. Nggak rata, nggak beda sama tadi.
Selain ada pengganggu kayak garis-garis ini ya yang tidak jelas. Begitu ada keluar garis-garis seperti ini, kita sudah berpikir satu namanya artefak. Kemudian kita lihat di lead lain, nah ini lead di sini. Kita lihat ini ada gelombang PQRS-T. PQRS-T. Jadi sebenarnya ini adalah suatu artefak saja. Dan memang artefak kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai atrial flutter. Ya, ini saya minta izin ke Bapaknya, Pak, saya video sebentar ya. Apa ini? Yaitu pada pasien dengan Parkinsonism. Sayangnya saya tidak memfoto EKG sebelumnya ya. Maaf, ini pasien saya di Purwokerto yang pas itu pas banyak banget, jadi saya nggak sempat menyuruh EKG lagi. Tapi saya lihat EKG kira-kira beberapa bulan, setengah tahun sebelumnya, sebelum pasien mengalami gejala Parkinson yang berat, itu normal sinus. Gitu. Ya, normal sinus. Harusnya diulang, tapi ya maaf karena pasiennya banyak, saya tidak sempat mengulang. Mengulangnya gimana? Nah, ini ada di salah satu artikel. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari. Ini cukup baik ya, Main Artifacts in Electrocardiography. Parkinson disease and Parkinsonian syndromes ya, mistaken for atrial flutter. Jadi namanya adalah pseudo atrial flutter. Dan untuk kalau kondisi seperti itu ditempatkan di bagian atas dari tangan, jadi di lengan atas, bukan di bawah, untuk mengurangi artefaknya tadi. Ini adalah contoh. Nah, teman-teman nanti bisa nyari sendiri di sini. Ini pasien udah dimasukkan dengan dugaan suatu atrial flutter. Hampir sama, ada tajam-tajamnya, ya. Dan juga nanti boleh dibaca keterangannya itu gelombang P-nya juga berubah-ubah. Kadang kelihatan jelas, kadang-kadang enggak. Gitu. Dan ketika di EKG ulang ternyata sinus normal. Ya. Itu tadi. Jadi yang pertama tadi teman-teman mengakses banyak sebagai atrial flutter. Ada beberapa teman yang mengakses sebagai artefak, tapi hampir 90% menjawab sebagai atrial flutter. Jadi ini harus hati-hati. Kemudian pada IG story yang kemarin 3 Oktober, nah ini saya pasien waktu angiografi EKG-nya berubah. Hampir sebagian besar menjawab sebagai VT polymorphic, terutama melihat di sini kas VT polymorphic, VF, dan ada beberapa yang sudah ini enggak gitu. Tentu saja yang teman-teman yang menjawab VT polymorphic ada 1000 lebih nih. Akan menjawab apa antara kardioversi atau defib ya. Yang cek elektroda hanya 32%. Tapi satu hal, kalau teman-teman sebenarnya lebih detail sedikit, ini kan lead-nya bersamaan sebenarnya. Atas ini bareng semua. Ini sebenarnya yang atas sudah kelihatan bahwa ini sebenarnya masih sinus. Nih. Ini masih QRS, ini QRS, ini QRS, ini QRS, ini QRS, ini QRS. Tapi memang sedikit tak tutupin sedikit ya. Biar agak-agak susah gitu ya. Karena kalau gede ya seperti ini. Ingat, melihat seperti ini, ketika melihat, ini kayak torus ada puang. Nah, keuntungannya kalau kita punya elektrode yang merekam secara bersamaan seperti ini, kita bisa melihat daerah atas ini. Nah ini. Ya. Dan ini juga bukan atrial flutter. Ini sinus. Ya. Saya ada rekamannya tadi, karena tadi agak susu-susu bikin PowerPoint, tadi belum jadi soalnya. Saya bikin ini kira-kira setengah jam, mau jam 9. Tak gabung-gabungkan data. Ada sebenarnya ECG-nya, dan ini bukan atrial flutter. Ini irama sinus biasa. Kenapa kok pasiennya seperti ini? Karena pasiennya kedinginan. Di ruang cath lab itu kedinginan. Sehingga tangannya bergerak kayak tadi, kayak Parkinsonism. Jadi mirip juga kadang-kadang bisa seperti ini. VT polymorphic. Intinya kita harus hati-hati tidak langsung melakukan tindakan pada pasien yang seperti ini. Terutama kalau pasiennya stabil, ya, tidak ada keluhan, ya, tenang-tenang aja. Kemudian IG story yang terakhir kemarin, ini ada di sini, asymptomatic ST segment elevation. Apakah ini STEMI atau enggak? Banyak teman-teman yang menjawab sebagai STEMI, ini
51% menjawab STEMI, tidak 41%. Kalau yang menjawab STEMI akan menjawab ini, loading DAPT, Premanusia, atau Fibrino DT. Kenapa kok menjawab STEMI, teman-teman? Karena melihat ECG-nya di sini, ST elevasi di sini, di 3 AVF, ya kan? Dengan resiprokal di 1 dan AVL, dok. Wah, oke, itu khas untuk STEMI inferior. Tapi kita lihat, ini adalah ECG STEMI inferior yang seharusnya. P, QRS. Ada J point, QRS ketemu sama ST segmen di J point, dan dia langsung naik. P, QRS turun, J point dia langsung naik. Ini STEMI yang biasanya seperti ini, atau tempat ini ada resiprokal di 1 AVL, ya. Ini juga sama, P, QR, S ke sini, J point dia langsung naik. Anehnya pada pasien kita ini, lihat di lead 3, dia tidak di J point naiknya, tapi setelah J point naik gini. Ini kan J point-nya di sini. Ya. Enggak boleh kayak gini tuh. Harusnya ya kalau STEMI ya dia mulai dari awal sini dari J point-nya gitu. Ini juga sama. Nah, ini juga kebalikan dari sini. Dan anehnya adalah ini ST elevasi di 3 AVF, tapi lead 2-nya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Kan aneh, harusnya kan ini inferior ya lead 2 3 AVF tuh. Meskipun lead 2-nya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi tetap harus naik. Dan ingat ada DD, nanti ada di sini ya, di artikel ini ada beberapa DD dari STEMI. Termasuk apa? Yaitu artefak. Artefak apa yang bikin seperti ini? Nah, ini ternyata pasiennya dengan CKD kan tadi ya, dengan AV fistula. AV fistula. Jadi tadinya dipasang elektrodenya di sini. Kemudian setelah dipasang di atas AV fistulanya, ternyata nggak ada ST elevasi. Jadi pasien nggak perlu di loading DAPT, nggak perlu opnam, dan lain-lain. So, take home message-nya adalah ECG artefak bisa mirip seperti aritmia, bahkan STEMI, dan satu hal seperti biasa, treat the patients, not the monitor, and treat your patients like your family. So, kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya coba jawab. Kalau enggak, ya alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan? 1, tak hitungin sampai 5 ya. Ada pertanyaan? Enggak? Sudah jelas? Sudah merasa puas? Atau ada yang mau protes dengan bacaan ECG kita tadi?